Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita semua mau senantiasa berdampak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kembali saat ini kita akan mendengar renungan yang singkat. Kita bersyukur saat ini kita masih mendengar sebagian renungan firman Tuhan yang singkat yang terdapat di dalam Filipi pasal 4. Itu ada beberapa ayat, tapi saya akan membacakan saja Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya beri tema firman Tuhan, serahkanlah apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Serahkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Hari-hari ini kita melihat banyak orang mengalami kesulitan, frustasi, mulai dari kehilangan pekerjaan, apalagi di kota-kota yang besar, membuat orang-orang menjadi frustasi, tekanan dalam pernikahan, dalam rumah tangga, membuat lebih emosional hingga ketidakpastian masa depan. Seringkali orang sudah selesai kuliah bingung mau cari kerjaan, itu hari-hari ini kita sulit untuk mencari pekerjaan. Ketidakpastian masa depan, mungkin kita sedang menghadapi situasi yang seperti ini hingga ketidakpastian masa depan, dan kita tahu mengenai seorang yang sedang berjuang. Sebagai manusia kita memang terbatas, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan selebihnya kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran, segala perkara itu kepada Tuhan. Memang kalau kita mendengar hari-hari ini orang selalu mengeluh hidup ini susah, cari kerjaan susah, jualan kemana-mana sepi. Dan kalau saya ke pasar, orang-orang itu banyak ibu-ibu yang mengeluh jualannya sekarang sepi. Di pasar itu sepi semuanya. Semua orang bingung dengan situasi ini, mereka mulai merasa khawatir. Pesan Tuhan hari ini untuk kita adalah bahwa Dia selalu hadir di dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Jadi kehidupan kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Setiap detik, setiap saat Tuhan itu selalu ada buat kita. Saya ingin mengajak saudara, mari hari ini untuk memandang krisis yang kita lalui pada saat ini dari sudut pandang yang berbeda. Jangan kita melihat dari sudut pandang kesulitan, beban, berat, masalah, ekonomi, dan sebagainya. Jangan kita memandang itu, tapi kita memandang dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, dikatakan demikian, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus mengajar kepada kita, serahkan
segala kekhawatiran kita. Mungkin kita khawatir untuk masa depan kita. Mungkin kita khawatir untuk ekonomi yang semakin sulit. Mungkin kita khawatir dengan sakit penyakit yang semakin luar biasa yang terjadi pada hari-hari ini. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita itu adalah Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia selalu mengawasi, menilik kita semuanya. Saat semua beban merasa menumpuk di dalam diri kita, bagaimana saudara untuk memilih meluangkan waktu untuk beberapa menit untuk berdiam diri? Kalau kita menghadapi masalah yang menekan hidup kita, mari kita belajar untuk menenangkan diri. Dan kita ingat firman Tuhan hari ini. Serahkan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat semua beban menumpuk, kita percaya kalau kita memandang kepada Tuhan, maka saudara untuk meluangkan waktu merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa ketika kita membawa segala kecemasan kita kepada Tuhan dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Allah akan memberikan damai sejahtera. Ketika beban masalah yang berat bukan untuk kita tanggung, tetapi firman Tuhan mengatakan serahkanlah kepada Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dia mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mampu untuk membantu kita, untuk menolong kita. Tapi kalau kita menyerahkan kepada manusia, maka dia tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kita belajar untuk menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Damai sejahteranya akan menjaga hati dan pikiran kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Masalah yang bagaimanapun sulitnya, Tuhan itu bisa menyelesaikan kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Tidak ada kemalangan yang tidak dapat dia ketahui. Jadi Allah itu mengetahui setiap beban, pikulan, masalah, kemalangan yang kita hadapi. Dan tidak ada keadaan buruk yang tidak dapat dia pulihkan. Keadaan yang bagaimana buruk sekalipun, Allah itu sanggup melakukan itu buat kita semuanya. Mari lepaskan kendali saudara dan biarkan Tuhan memelihara hidup saudara hari ini, karena melalui penyerahan diri penuh
kita justru akan menemukan kekuatan sejati untuk menghadapi setiap pertempuran dalam hidup dengan baik. Jadi kita belajar untuk melepaskan kendali beban masalah kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup kita hari ini. Karena melalui penyerahan yang kita lakukan diri sepenuh kepada Tuhan, kita justru akan menemukan satu kekuatan sejati yang luar biasa untuk menghadapi setiap pertempuran dalam hidup dengan baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita belajar. Di segala persoalan hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Kita cerita, kita berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Dia sanggup dan Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar dan pertolongan yang luar biasa kepada kita semuanya. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat ini Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang selalu mendengar cerita doa kami, yang selalu menilik keberadaan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Engkau, karena Engkau sanggup mengendakkan, Engkau sanggup membukakan jalan, Engkau sanggup memberikan pertolongan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang sulit bagi Engkau. Ajarkan keluarga besar GPDI El Shaddai selalu memandang kepadamu, selalu menyerahkan masalah persoalan kepada Engkau. Terima kasih, memberkati Ibu Gembala kami Susan Malino, tambah-tambah hikmat, kekuatan, urapan yang baru. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Tidak ada satupun yang disembunyikan Tuhan untuk disampaikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah kami boleh menjadi satu keluarga, anak-Mu yang cinta Engkau, yang mengerti firman-Mu, yang tekun beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati multimedia dengan setia melayani kami. Berkati balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.